Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ustadz Kusdan yang kami hormati, bapak-bapak serta ibu-ibu jamaah yang kami hormati, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita hidayah, rahmat, serta inayahnya kepada kita, sehingga kita dapat melangkahkan kakinya untuk menghadiri majelis pada pagi hari ini. Yang kedua, sholawat bertangkaikan salam tetap tercurah kepada uswatun hasanah kita, baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Perkenankan saya Belva yang akan membawakan susunan acara pada kajian Keluarga Sakinah pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga kajian inti, dan acara yang keempat yaitu penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka kajian pada pagi hari ini dengan membaca doa pembuka majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Memasuki acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Elita Kristianti dari Panti Asuhan Muhammadiyah Wonosobo. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yundhiru alladhina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmi wala liabaihim kaburas kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadiba fal'allaka bahi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadal hadisi asafa inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum
لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira kepada Elita Kristianti yang telah melantunkan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga yang mendengar dan membaca mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Memasuki acara yang selanjutnya yaitu kajian inti yang akan disampaikan oleh Ustadz Kosdan Dawami LC-MSc dengan tema Solusi Agama dalam Rumah Tangga. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati, kami muliakan pimpinan cabang Muhammadiyah Kota, pimpinan cabang Aisyah, pimpinan cabang Pemuda, pimpinan cabang Nasyatul Asyah, serta seluruh jajarannya, Urtum Awum, dan Bapak Ibu hadirin wal hadirat kajian keluarga Sakinah yang namanya belum mampu kami sebut satu persatu, namun insya Allah nama hadirin wal hadirat disebut dan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapan para malaikat yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah rabbal arsyil azim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan beribu nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan sempat, sehingga kita semua di pagi yang penuh berkah ini masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meningkatkan iman dan takwa kita melalui kajian atau majelis ilmu yang mulia dalam keadaan sehat
wal afiyat. Selanjutnya sholawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan pada pagi hari yang berbahagia ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kita akan membahas sebuah tema yang berjudul solusi agama dalam berumah tangga. Karena namanya rumah tangga pasti penuh dengan dinamika, pasti ada saja masalah atau perkara. Ketika kita dulu sebelum menikah menganggap bahwa berumah tangga itu mampu mengurangi masalah dengan adanya teman untuk curhat atau untuk berbagi keluh kesah. Ternyata ketika setelah menikah kira-kira masalah berkurang atau malah bertambah, Bapak Ibu sekalian. Itu sesuai jawaban masing-masing berarti. Ini sebetulnya pakai laptop namun menunggu dulu laptopnya. Maka itu semua bergantung pada diri kita karena memang ya mayoritas tentu tetap saja ada masalah. Sebelum nikah ada masalah, setelah nikah juga pasti ada masalah. Karena ternyata rumah tangga itu tidak seperti drama Korea selalu indah endingnya, tidak pula seperti film Ikatan Cinta, apalagi film India. Akan tetapi ya pasti namanya rumah tangga penuh dengan dinamika. Yang menjadi masalah bukan seberapa banyak masalahnya adalah namun sebagaimana kita menyikapinya. Karena kalau kita lihat sejarah bukan hanya rumah tangga kita namun rumah tangga para nabi, para anbiya itu pun juga penuh dengan dinamika. Mulai dari Nabi Nuh, Nabi Lut di mana diuji dengan rumah tangganya, diuji dengan istrinya sendiri tidak beriman. Begitu pula dengan Nabi Ismail alaihissalam ketika telah menikah, suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam datang ke rumahnya ingin mengunjungi melihat bagaimana keadaan rumah tangga anaknya. Namun ketika dikunjungi ternyata Nabi Ismail sedang keluar rumah, tidak ada di rumahnya. Kemudian malaikat Ibrahim alaihissalam karena mengetahui bahwa putranya tidak ada, maka Nabi Ibrahim bertanya bagaimana keadaan keluarganya. Maka istrinya ini kemudian menjawab, nahnu bisyarrin wa nahnu fi dhayyiqatin. Istrinya ini malah menjawab, kita sedang dalam hidup atau mengalami banyak masalah, banyak keburukan, dan kita sedang berada dalam kesempitan atau penderitaan yang berat. Maka kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, fa idza jaa zaujuki faqra'i alaihi salam. Maka kalau nanti suamimu pulang, tolong sampaikan salamku kepadanya. Wa quli lahu yughayyir atabata babihi. Maka kemudian katakanlah kepadanya untuk mengubah palang pintu rumahnya.
98 FM. Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif. Baik, kemudian ketika Nabi Ismail pulang, Nabi Ismail bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, adakah seseorang yang datang? Hal ja'akum min ahad?" Maka jawabannya, "Na'am, ada. Ja'ana syaikhun kadza wa kadza, telah datang kepadaku, ya, kepada rumah bertamu ini seorang yang sudah sepuh, ya, dengan ciri ini seperti ini. Fasa'alna anka fa akhbartuhu." Kemudian bertanya tentangmu, maka aku beritahu. Maka aku beritahu bahwa engkau sedang pergi. Lalu apa pesan dari tamu tadi? Maka jawabannya, tamu tadi memerintahkanku untuk mengganti palang pintunya. Maka Nabi Ismail sebagai orang yang paham, maka kemudian akhirnya mentolak atau menceraikan istrinya. Dan ketika menceraikan istrinya, kemudian menikah lagi dengan wanita yang lain, yang lebih solihah. Dan kemudian suatu ketika Nabi Ibrahim datang lagi ke rumah Nabi Ismail. Kemudian bertanya, "Mana Nabi Ismail? Mana suamimu?" Kemudian, "Suamiku sedang tidak di rumah." Lalu Nabi Ismail menanyakan hal yang sama, yaitu bertanya tentang keadaan dari keadaan dari keluarganya. Tidak support, enggak saja berarti, langsung mohon. Baik, saya lanjutkan. Maka kemudian ketika ditanya istri yang kedua ini, istri baru, bukan istri muda ini. Kalau istri muda nanti ibu-ibu jadi sensi. Maka kemudian istri yang kedua ini, yang baru, mengatakan, "Nahnu fi bi khairin wa sa'atin." Kita dalam keadaan baik dan dalam keadaan lapang. "Ma ta'amukum al-lahm." Apa makanan kalian? Makanan kita adalah daging. "Wa ma syurbukum." Apa minuman kalian? "Al-ma", air. Maka kemudian Nabi Ibrahim mendoakan semoga Allah memberkati, berkahilah mereka dalam daging dan air mereka. Maka Nabi Ibrahim kemudian menyampaikan hal yang sama, "Kirimkan salamku kepada suamimu dan berilah pesan, yathbutu atabata babihi." Tetapkanlah palang pintunya. Maksudnya adalah istrinya untuk tetap dipertahankan. Ini sekelas Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Lalu bagaimana dengan kita? Seringkali manusia itu menginginkan atau niatnya menikah ingin bahagia, kemudian ingin hidup bersama, menua bersama, atau ingin masuk surga bersama. Kemudian ingin punya anak cucu yang solih dan solihah. Namun ternyata belum sampai menua bersama, belum sampai punya cucu, berapa banyak dari mereka yang sudah, mohon maaf, harus berakhir dengan perceraian. Maka pada pagi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana solusi agama ini
Agama kita memberikan guidance untuk kita dalam menyikapi masalah agar masalah ini tidak bertambah menjadi masalah. Yang pertama, kita harus meyakini bahwa setiap manusia itu akan diuji. Dalam Al-Quran surah Al-Mulk ayat 2, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan hidup dan mati untuk menguji kita. Surah Al-Anbiya ayat 35 juga sama, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kita akan menguji kalian dengan kebaikan maupun dengan keburukan, dengan yang disenangi maupun yang tidak kita senangi. Termasuk dalam hal masalah berkeluarga ini. Bahkan kalau kita lihat siapa yang ujiannya paling berat, maka jawabannya adalah para nabi, para rasul. Sebagaimana dalam hadis dari Mus'ab bin Sa'id ketika beliau bertanya, ya Rasulullah, man asyaddun nasi balaan, siapakah yang paling berat ujiannya? Maka jawabannya adalah asyaddun nasi balaan al-anbiya thummal amsal thummal amsal. Yang paling berat ujiannya adalah para nabi, para rasul, kemudian yang selanjutnya yang derajatnya mirip atau mendekati para nabi, para rasul. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika kita ini mendapati sebuah masalah dalam rumah tangga kita, maka kita seharusnya pertama berintrospeksi atau mengaca kepada ujiannya para nabi, para rasul. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga sama. Beliau orang yang paling mulia, yang paling baik akhlaknya, tidak luput pula dari ujian, salah satunya dalam rumah tangganya. Satu contoh yang paling berat yaitu tentang haditsul ifki, tentang kabar dusta, di mana kisah ini menjelaskan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah pokoknya setelah dalam perjalanan ya, dan ketika itu Aisyah yang diajak, kemudian Aisyah ternyata ke kamar mandi, ke belakang, kemudian tidak disadari ternyata Aisyah belum kembali, namun rombongan sudah melanjutkan perjalanan. Maka kemudian Aisyah ditemukan oleh seorang sahabat yang lain yang bernama Sofwan. Karena melihat Aisyah sudah ditinggal oleh rombongan, kemudian Sofwan ini mempersilahkan Aisyah untuk naik ke dalam untanya, kemudian diantar pulang ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika masuk ke kota Madinah, orang-orang munafik, orang-orang kafir Quraisy melihat kejadian ini sebagai kesempatan untuk menyebar berita bohong yang intinya bahwa Aisyah, mohon maaf, telah berselingkuh. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar kabar ini, langsung beliau terpancing sehingga mendiamkan Aisyah berhari-hari, ditambah Aisyah sakit. Kemudian karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendiamkan, kemudian Aisyah pulang ke rumah ayahnya untuk mendapatkan perawatan dan lain sebagainya. Maka kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil dua sahabat yang bernama Usamah bin Zaid dan Ali bin Abi Thalib. Bertanya, ya Rasulullah, wahai Ali, wahai Usamah, bagaimana pendapatmu tentang kejadian ini? Maka Usamah bin Zaid mengatakan, ya Rasul, sepertinya Aisyah ini tidak mungkin melakukan hal yang seperti diberitakan oleh orang-orang munafik ini. Lalu Ali bertanya, ketika ditanya juga mirip jawabannya. Maka akhirnya Rasul menjadi sedikit reda, ditambah kemudian turunlah ayat surah Al-Hujurat ayat 6 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang yang beriman, bila ada orang munafik, orang fasik
datang kepada kalian membawa berita, fatabayyanu, maka bertabayunlah, cari dulu kejelasan dan kebenaran berita yang mereka bawa. Jangan sampai langsung kita terima mentah-mentah. Maka singkat cerita, ketika datang ayat ini, turun ayat ini, kemudian sudah clear bahwa Nabi bahwa Aisyah radhiyallahu anha tidak melakukan perselingkuhan seperti yang diberitakan. Itu yang pertama. Yang kedua, di mana para istri Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah perang Hunain kemudian mendapatkan harta rampasan, para istri Rasulullah meminta kepada Rasulullah ini uang jajan atau uang tambahan ya. Maka kemudian karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, tentu adalah nabi yang selalu mementingkan umatnya ya, maka kemudian datanglah ayat surah Al-Ahzab ayat 28 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nabiyyu ya kulli azwajika in tunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wahai Nabi, katakanlah kepada para istrimu kalau mereka itu menginginkan dunia ya, atau menginginkan kegemilangan harta, maka aku akan menikahinya dengan, maka katakanlah aku akan menikahi kalian dengan nikah mut'ah. Artinya nikahnya nikah sementara ya. Atau Rasul sallallahu alaihi wasallam akan menceraikannya dengan penceraian yang baik. Wa in kuntunna turidnal hayata wa in kuntunna turidnal akhirah ya. Namun kalau misalnya mereka itu menginginkan kehidupan akhirat, maka itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, ternyata karena masalah ekonomi juga pernah melanda istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka adalah ummahatul muslimin, contoh dari para wanita-wanita muslimah ya. Apalagi ya tentu kita ya, sebagai yang manusia yang biasa yang imannya lebih jauh ya, lebih jauh artinya lebih rendah dibanding iman mereka. Kemudian ada pula masalah kecemburuan ya, satu istri dengan yang lainnya itu sudah menjadi hal yang biasa. Namun mengapa rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun dengan berbagai macam perkara masalah yang silih berganti menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, langgeng sampai jannah. Namun kita kadangkala karena masalah sedikit ya, sudah dikit-dikit memikirkan untuk bercerai, wal iyadu billah. Bahkan kalau dari statistik ya, perceraian di Indonesia itu di tahun 2023 itu mencapai 463.000, Masya Allah. Bisa dibayangkan gak itu? 460.000 perceraian. Itu yang terdata, belum lagi yang tidak terdata ya. Kemudian di 2022 lebih banyak lagi 516.000 sekian ya. Maka itu artinya betapa tingginya tingkat atau angka perceraian di negara kita. Seringkali seseorang ketika akan menikah, saking bahagianya, saking mulianya, saking tinggi cita-citanya pengen bahagia, pengen menua bersama, mereka rela mengabarkan momen bahagia ini kepada semua orang, dikasih undangan buat diumumkan di media sosial Namun kalau misalnya mau bercerai, kira-kira ada nggak yang mengumumkan ke tetangganya, besok saya mau cerai? Malu Pasti tidak ada. Maka
Ini perlu menjadi bahan introspeksi bagi kita. Kemudian kalau dari tingkat perceraian tertinggi, ini yang paling tinggi Jawa Barat nggih. Alhamdulillah kita di Jawa Tengah nggih. Namun Jawa Tengah menempati angka peringkat nomor 3 nggih. Kalau nomor 2 ini Jawa Timur ya, kalau Jawa Barat hampir 100.000. Kalau Jawa Timur ya, di tahun 2021 namun ini hampir 90.000. Kalau di Jawa Tengah 75.000, Masya Allah, dalam 1 tahun. Maka kalau dilihat beberapa sebabnya, sebab yang paling menjadi sebab utama yang paling banyak adalah karena perselingkuhan dan pertengkaran. Di zaman sekarang Masya Allah, orang mau istilahnya berselingkuh itu nggak perlu harus keluar rumah dulu, tinggal di rumah juga bisa, yaitu apa? HP. Maka HP ini bisa dikatakan sebagai surganya kita atau justru malah jadi neraka kita. Begitu pula para ulama mengatakan al-usratu al-jannah qoblal jannah. Keluarga itu akan menjadi surga sebelum surga di akhirat. Atau sebaliknya wan naru qoblan nar, atau akan menjadi neraka sebelum neraka yang sesungguhnya. Maksudnya apa? Para ulama ingin memberi nasihat kepada kita, kalau kita ingin menginginkan surga di akhirat, maka jadikanlah keluarga kita ini betul-betul rasa surga dunia. Kalau kita ingin menjadikan rumah kita ini menjadi surga, ya berarti kita harus menempatkan pasangan kita seperti halnya raja bagi para ibu-ibu, berarti menjadikan suaminya di rumah itu betul-betul seperti raja. Sebaliknya bapak-bapak ketika pengen rumahnya menjadi surga, ya jadikanlah istrinya ini menjadi seperti ratu. Kalau kita sama raja atau ratu kira-kira mau marah, kira-kira berani atau tidak? Izin, enggak berani. Kemudian kalau kita mau memberi saran, memberi kritik, seharusnya kita dengan cara yang terbaik, cara yang sampai tidak menyakiti sedikit pun hati raja atau ratu tadi. Begitu pula suaminya pengennya istrinya seperti ratu, namun uang anggaran untuk ke salon tidak ada, kira-kira menuntut untuk cantik namun dimintai uang anggaran ke salon tidak ada. Memang istri harus patuh, harus taat kepada suami, namun suami juga harus tahu diri. Dan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Manusia lelaki ini dia yang akan menjadi penopang bagi keluarganya. Maka sebelum dia menuntut istrinya menjadi istri yang solihah, hendaknya seorang suami menjadi atau mempelopori kesolihan dirinya. Sebelum pengen istrinya itu menjadi istri yang siap berkorban, maka suaminya harus memulai dari dirinya sendiri menjadi suami yang berkorban, siap berkorban untuk keluarganya. Makanya yang pertama perselingkuhan, dan Nabi SAW bersabda tidak akan masuk surga dayush. Siapa itu dayush? Dayush adalah orang yang tidak memiliki rasa cemburu. Ketika pasangan kita bergaul atau berinteraksi dengan lawan jenisnya, namun berinteraksinya berlebihan, contohnya lebih akrab dibanding dengan suaminya sendiri, maka ini harusnya seorang suami atau seorang istri hendaknya untuk memiliki rasa cemburu sehingga cepat-cepat untuk mengingatkan. Kemudian yang kedua adalah masalah ekonomi. Nah, ini paling besar, masalah ekonomi, masalah yang menjadi penyebab utama seseorang
melakukan ini perceraian, memilih untuk mengakhiri nahkoda bahtera rumah tangganya. Namun kita lihat banyak orang yang kaya raya seperti para artis, namun mengapa mereka masih harus memilih untuk bercerai? Artinya ada suatu masalah yang lain yang sebetulnya bukan karena masalah ekonomi. Ada yang mungkin keluarga sederhana, makan juga pas-pasan, namun masya Allah rukun, guyub, langgeng sampai menua bersama. Artinya bukan sekedar masalah ini. Ada pula yang nomor 3 ini sebabnya karena meninggalkan salah satu pasangannya, seperti Bang Toyib ini nggak pulang-pulang. Sekarang banyak setelah menikah mungkin karena ada masalah, tahu-tahu salah satu pasangannya apa? Pergi, nggak mau kembali lagi, entah kemana, nggak izin, nggak pamit, kemudian apa? Entah kemana. Maka sebetulnya masalahnya apa? Maka agama kita Islam telah memberikan beberapa penjelasan mengenai tentang mengapa kok tolak itu menjadi pilihan bagi pasangan suami istri. Maka yang pertama, sebab paling utama adalah tipu daya syaitan. Karena dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beliau menjelaskan pertama bahwa beliau menjelaskan iblis itu akan meletakkan singgasananya di atas air, thumma yab'utsu saroyahu, yab'atsu saroyahu, kemudian raja iblis tadi akan mengirim pasukan-pasukannya untuk apa? Menggoda atau menipu daya manusia. Kemudian ketika ada iblis yang datang, ketika ditanya bagaimana hasilnya, bagaimana hasil kamu menipu daya fulan gitu kan? Ma sana'tu syai'an, aku tidak mampu berbuat apa-apa, tidak mampu menipu daya apa-apa. Maka kemudian iblis tadi disuruh datang balik lagi ke fulan tadi, hatta la zalat bi fulanin hatta tolaqo zaujatahu, sampai nanti si fulan ini kemudian mentolak atau menceraikan istrinya. Kemudian iblis, raja iblis tadi bertanya dan memberi apresiasi setelah sukses tadi, na'am anta, betul kamu ini istilahnya pasukan yang bisa diandalkan, dipeluk sambil didekap oleh raja iblis tadi. Yang pada intinya bahwa tipu daya setan itu yang paling disukai nanti ketika seseorang telah menceraikan istrinya. Dan Nabi SAW bersabda, walaupun hadis ini dhaif, abghadul halali ilallah at-talaqu, sesuatu yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian. Namun para ulama meragukan, maka mendoifkan, melemahkan hadis ini. Karena apa? Tidak mungkin sesuatu yang halal namun tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, itu yang pertama. Yang kedua adalah karena perbuatan dosa, baik itu dosa yang dilakukan oleh suami atau oleh istri. Maka bila tidak saling menasihati, tidak saling menjaga dari perbuatan dosa, maka pada akhirnya kerugian atau penyesalan adalah bagi kedua-duanya. Maka pentingnya Nabi SAW mengajarkan kita sebelum menikah itu sudah mulai dipersiapkan, artinya sudah mulai dengan memilih yang paling baik agamanya. Atau para ulama mengatakan ketika seseorang belum menikah, maka bukalah matanya selebar-lebarnya. Maksudnya apa?
untuk betul-betul selektif, yakni tungkahul mar'u li arba'in limaliha walinasabiha walijamaliha walidiniha. Mulai dari dilihat dari hartanya, nasabnya, kemudian kecantikannya, dan yang terakhir dengan agamanya. Fadfar bidzatiddin taribat siyadak. Namun peganglah, pilihlah, prioritaskanlah yang agamanya paling baik, maka engkau akan beruntung. Artinya kalau sebelum menikah selektif, namun kalau sudah menikah tutuplah mata kita serapat-rapatnya. Karena apa? Seringkali setan ini menipu daya kita. Kalau sudah menikah, orang lain itu nampak lebih cantik atau nampak lebih ganteng bagi kita. Kalau kita tidak cepat-cepat menutup rapat tipu daya setan ini. Sebaliknya seorang istri juga pasti melihat kegemilangan harta atau rumah atau mobil orang lain ini seakan-akan lebih lebih mewah, lebih kaya dibanding suaminya, sehingga sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit menuntut sesuatu yang di luar kemampuan suaminya, maka mulai timbul dari masalah keluarga. Maka yang kedua adalah karena perbuatan dosa, bukan karena masalah ekonomi. Insya Allah kalau masalah ekonomi seperti apapun, ketika jauh dari perbuatan dosa, maka keluarganya akan sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian yang ketiga adalah karena lemahnya iman, atau dia tahu ilmunya, pengamalannya kurang. Seringkali kita tahu bahwa taat kepada suami atau surga istri itu berada di keridhaan suaminya. Karena ada seorang wanita yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ungduri aina anti min zaujuki. Lihatlah bagaimana pandangan suamimu terhadap engkau. Apakah bagaikan, lihatlah surga dan nerakamu di dalam keridhaan suami. Namun kalau kita tahu seperti ini, suami pun tidak boleh seenaknya sendiri. Namun ada hadis yang lain, khairukum li ahli, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan kata Rasul, akulah yang paling baik terhadap keluargaku. Jadi saling seimbang, memenuhi kewajibannya masing-masing. Namun seringkali kita tahu ilmunya namun kurang pengamalannya. Kemudian yang keempat adalah karena suudon yang berlebihan. Maka dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12 Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjauhi suudon. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon. Ya wahai orang-orang beriman, jauhilah dari perbuatan suudon tadi. Inna ba'dadh-dhonni itsmun, karena sebagian besar dari suudon itu mengandung dosa. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka contohnya ketika suami belum mampu memenuhi ekspektasi ibu-ibu sekalian, maka kita harus husnudzon. Bisa jadi sudah berusaha namun belum dikabulkan. Begitu pula seorang suami belum mendapatkan istrinya sesolehah yang seperti yang dia harapkan, maka harus husnudzon. Bisa jadi itu kesempatan pahala baginya untuk saling melengkapi. Maka bagaimana solusi agama kita dalam perkara rumah tangga ini? Mungkin Bapak Ibu sekalian lebih berpengalaman, namun setahu saya, yang saya pelajari atau yang saya baca adalah, yang pertama solusinya niatkan bahwa berumah tangga itu untuk beribadah. Namanya beribadah, ada yang enak, ada yang tidak enak.
Namun semuanya akan enak, terasa nikmat, bahagia kalau kita niatkan untuk beribadah. Seperti kita sedang puasa, menahan lapar dan dahaga. Kira-kira kalau tanpa iman, kira-kira kita menjalaninya dengan bahagia atau tidak? Tentu tidak, tidak enak, menahan lapar, menahan bahagia, menahan dahaga. Apalagi tanpa iman seseorang tentu sulit untuk mampu menjalankan ibadah puasa. Maka dalam beribadah itu ada yang enak, ada yang tidak enak. Maka semuanya itu akan terasa, akan bertahan ketika kita niatkan untuk beribadah. Maka nikah ini kan ibadah yang selama-lamanya, sampai meninggal. Maka Nabi SAW bersabda, yang artinya barang siapa yang menikah, maka sesungguhnya faqad istakmala nisfaddin, maka sesungguhnya ia telah menyempurnakan separuh dari agamanya. Dan hendaklah falyattaqillah fil baqi, maka setengah dari kesempurnaannya itu adalah dengan bertakwa. Berarti setelah kita niatkan dengan beribadah, setengahnya lagi agar ibadahnya sempurna, agar ibadahnya itu sampai surga, maka betul-betul harus meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surah At-Tolak, sampai-sampai ada namanya surah cerai, surat cerai. Kalau surat nikah ada atau tidak, Bapak Ibu sekalian? Kalau surat nikah, buku nikah ada. Kalau dalam Al-Quran surat nikah tidak ada, namun surat tolak itu ada di Quran juz 28. Dan di dalam surat ini disebutkan setidaknya 5 kali tentang keutamaan bertakwa. Yang pertama apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dari setiap masalahnya. Namun kalau ketika ada masalah kita mengedepankan ego, mengedepankan menang sendiri, enak sendiri, sehingga menyalahkan satu sama yang lainnya, sehingga sudah tidak mau untuk mencari solusi yang terbaik menurut agama. Namun kalau kita ini betul-betul bertakwa, maka kita akan selalu mengedepankan kemaslahatan bersama. Apalagi kalau sudah punya anak, maka bukan hanya sekedar kita pengen menghindari masalah, namun kita mengedepankan bagaimana keadaan putra-putri kita kalau kedua orang tuanya harus berpisah. Maka tentu akan berbeda. Maka takwa ini menjadi solusi agar rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan diberikan rizki dari arah yang tak disangka-sangka. Kemudian di ayat yang selanjutnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa, Allah jadikan semua urusannya menjadi mudah. Yang katanya istilahnya rumah tangganya sudah di ujung tanduk, kalau sama-sama bertakwa, yaitu mengedepankan apa kemauan Allah, yang Allah inginkan, yang Rasulullah tuntunkan, maka insya Allah akan Allah mudahkan perkara yang sudah sampai sesulit apapun. Kemudian yang terakhir, wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyiatihi wa yu'dzim lahu ajra. Allah akan hapuskan dosa-dosanya dan Allah akan perbesar pahalanya. Kemudian yang ketiga, setelah niatnya ibadah, setelah
kita meningkatkan ketakwaan, maka kalau kita lihat bahwa rumah itu sebetulnya bukan hanya sekedar untuk tidur, namun rumah itu bagi orang yang bertakwa akan menjadi masjid. Maksudnya apa? Akan menjadi sarana, akan menjadi tempat untuk beribadah. Jadi di rumah ngaji bersama, saling watawasau bil haq watawasau bis sabr, amar ma'ruf nahi munkar, itu ibadah. Jadi rumah bukannya sekedar makan, minum, tidur, kemudian kamar mandi, namun betul-betul rumah juga menjadi tempat beribadah seperti masjid. Kemudian kedua, rumah ini juga menjadi madrasah. Gurunya siapa? Gurunya bisa jadi ayahnya, bisa jadi ibunya mengajarkan alif ba ta, atau mengajarkan doa, atau mengajarkan akhlakul karimah. Maka nggak harus menjadi seorang guru dulu, atau mengajar itu harus dengan papan tulis dan spidol, atau kapur, tidak. Namun ketika kita memberikan contoh yang baik kepada anak, kepada cucu kita, itu sudah termasuk serumah menjadi madrasah. Kemudian yang ketiga, rumah ini juga menjadi benteng, benteng dari kemaksiatan, benteng dari segala bahaya, benteng dari segala penyebaran aib dan kekurangan. Maka apapun masalahnya di dalam keluarga, usahakan diselesaikan di keluarga. Kalaupun kita mau menceritakan kepada yang lainnya, maka kita harus berhati-hati untuk memilih orang yang mendengarkan keluh kesah kita tadi. Kalau kira-kira tidak memberi solusi, ya lebih baik tidak kita ceritakan, karena hanya akan menyebar aib diri sendiri. Kemudian kalau kita lihat dari bahasa Arab, rumah itu bahasa Arabnya bisa berarti maskan. Maskan itu apa? Maskan itu berasal dari sakinah, ketenangan, kedamaian, ketentraman. Maka kalau rumah kita kok tidak menambah damai, tidak menambah tentram, namun malah menambah mumet, menambah pusing, maka tanda bahwa rumah tangga kita ini sedang bermasalah. Karena rumah tadi apa? Maskan. Maskan itu seharusnya menyakinahkan, memberikan ketenangan, kedamaian. Suami memberikan ketenangan bagi istrinya, istri juga menenangkan suaminya ketika di luar sudah banyak masalah, dan seterusnya. Kemudian rumah itu bahasa Arabnya juga manzil. Manzil ini berasal dari kata nazala yanzulu, yaitu menurunkan. Tempat menurunkan apa? Menurunkan syahwat, menurunkan apa? Menurunkan kasih sayang, cinta. Maka kalau kita kok menurunkan syahwat, maksudnya kasih sayang, malah keluar rumah, ya berarti tentu masalah dalam keluarganya, rumahnya ada masalah, karena rumah yang berfungsi menjadi saling menurunkan kasih sayang di antara anggota keluarganya, malah sebaliknya ketika dengan orang lain, dengan kerabat malah tertawa lepas berbahagia, namun kalau dengan keluarga sendiri malah saling diam-diaman, kemudian saling marah-marahan, waliyadzubillah. Kemudian rumah itu disebut pula sebagai bait. Bait ini artinya bata yabitu, atau menetap. Menetap di sini bisa diartikan juga semakin memantapkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pernah ada yang bertanya kepada seorang ustadz, kapankah rumah tangga kita ini harus diakhiri atau dipertahankan? Maka jawabannya adalah tadi, kalau rumah itu masih mendekatkan diri kita kepada Allah, contohnya walaupun banyak masalah namun malah menjadikan kita bersabar, menjadikan kita ini menjadi orang yang semakin dekat kepada Allah, maka pertahankan. Namun kalau sudah tidak mendekatkan sedikit pun kepada Allah, malah saling mengumbar aib
di tempat lain nggih, atau malah saling menjelekkan dan lain sebagainya, saling merugikan, maka rumah tangga yang seperti ini memang harus untuk diakhiri daripada malah menambah dosa. Maka dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajay lilladzina yu'luna min nisaikum, ya. Jadi seseorang lelaki yang sedang tolak satu atau tolak dua kepada istrinya, ya. Maka ketika dia balik, itu Allah Maha mengetahui. Artinya lebih, kalau misalnya masih bisa dipertahankan, saling memaafkan, saling legowo, maka itu akan lebih baik. Wa in azamut tolaqo fa innallaha sami'un alim. Namun kalau memilih untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Kalau dalam Quran surah An-Nisa ada beberapa tahap bagi seorang suami dalam menasihati istri ketika istri itu salah. Maka tidak langsung ujung-ujungnya cerai, karena cerai ini dalam hadis disebutkan sesuatu yang kalau bercandanya dianggap serius, itu cerai. Jadi kalau kita mau bercanda kepada istri kita, maka bercanda masalah cerai ini termasuk serius. Artinya berarti tolaknya jatuh walaupun niatnya hanya bercanda. Saking begitu sakralnya. Karena nikah ini kan Allah memilih istilah nikah di dalam Al-Quran itu mitsaqon ghalidha, dan Allah menggunakan kata mitsaqon ghalidha, perjanjian yang suci, perjanjian yang agung ini hanya 3. Yang satu untuk masalah nikah, yang kedua adalah perjanjian Allah Subhanahu wa taala dengan Bani Israel yang berjanji tidak akan menyembah kepada selain Allah. Artinya janji yang agung, konsekuensinya juga besar. Kemudian yang ketiga, janjinya Allah dengan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Maryam. Artinya janjinya Allah dengan para nabi. Maka saking sakralnya Allah gunakan untuk masalah akad nikah ini itu sebagai mitsaqon ghalidha, perjanjian yang agung yang suci. Maka kalau hanya karena masalah yang sepele kita malah memilih untuk merusak perjanjian yang agung ini, wal iyadzubillah, maka konsekuensinya juga tentu besar. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, dalam surah An-Nisa, wa in khiftum shiqaqa bainihima, wa in khiftum shiqaqa bainihima, lupa saya sebentar ya. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 35. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Namun sebelum itu di ayat yang ke-34-nya, wallati takhafuna nushuzahunna fa'iduhunna. Kalau kita takut istri kita ini membangkang atau berbuat yang tidak baik, fa'iduhunna, maka step yang pertama bagi seorang suami adalah langkahnya menasihatinya. Sudahkah kita menasihati dengan kata-kata yang baik, nasihat yang baik? Kita nasihati dengan firman Allah atau dengan hadis Nabi. Maka yang pertama itu, kalau dinasihati belum berubah, wahjuruhunna, pisahkanlah tempat tidurnya. Artinya apa? Tidak digauli, sehingga apa? Istri mulai mikir, ternyata apa yang diperbuat salah. Atau suami juga mikir, kalau misalnya berpisah, itu ternyata sama-sama tidak enak. Namun kalau masih belum juga, wadribuhun di sini memukul, namun memukulnya
bukan memukul yang sampai KDRT. Namun di sini adalah menegaskan bahwa nasihatnya atau peringatannya lebih keras dari peringatan yang lebih awal. Kalau masih gagal juga, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahli wa hakaman min ahli. Kalau masih gagal pula, kita utusan dari keluarga kita, kemudian dari keluarga istri untuk berembuk mencari solusi. Karena kadangkala kalau suami istri sudah marahan, sama-sama pengen menangnya sendiri. Namun kalau misalnya ada salah satu di antara yang lebih dewasa, orang yang dewasa itu kan yang pertama tanpa diperintah dia sudah melaksanakan, yang kedua dia suka mengalah, ini orang dewasa. Buktinya apa ya? Kalau anak kecil, kira-kira kalau rebutan sesuatu, anak kecil mengalah atau pengen menang kira-kira? Pasti pengennya menang. Ini punya saya, ini punya saya, padahal itu bukan miliknya, itu namanya anak kecil. Namun kalau orang sudah dewasa, walaupun itu miliknya dia akan kasihkan, artinya mengalah. Bayangkan kalau ketika suami lagi marah, kemudian ada masalah, istrinya walaupun tidak salah meminta maaf terlebih dahulu. Kira-kira suaminya jadi marah atau tidak? Tidak. Atau sebaliknya, istrinya lagi marah-marah padahal salah, suaminya yang tidak bersalah minta maaf terlebih dahulu. Akhirnya nopo? Bukan marah-marah, namun malah sayang-sayangan lagi. Masya Allah, indah nih. Maka kalau sudah tidak sukses dengan langkah 1, 2, dan 3, maka yang ketiga adalah dengan mengutus utusan dari keluarga suami dan keluarga istri untuk mencari solusi yang terbaik. Kalaupun sudah tidak bisa, ya kita waliyadzubillah, maka perceraian itu harus terjadi kalau misalnya itu dilakukan sesuai dengan syariat Allah. Artinya perceraian harus sesuai kapan dan kapan waktunya dan bagaimana keadaannya harus sesuai. Karena ada orang yang ujuk-ujuk langsung menceraikan. Padahal dalam Islam menceraikan istri itu pertama tidak boleh dalam keadaan haid. Yang kedua, bahwa istri yang diceraikan tidak boleh dalam keadaan suci namun sudah digauli. Takutnya nanti contohnya hamil, ternyata itu adalah anak darah dagingnya. Maka harus menunggu sampai dia suci yang selanjutnya dan belum digauli, baru boleh itu dicerai. Jadi tidak boleh sewaktu-waktu seenaknya dewi sendiri. Dan kemudian dalam keadaan tidak boleh marah, yang marahnya itu adalah marah yang sampai kehilangan kesadaran. Maka beberapa ulama berpendapat kalau ada orang menceraikan istrinya dan dia dalam kondisi yang tidak sadar, artinya marahnya ini sampai memukul kaca padahal dia tidak sadar, maka tolak yang seperti ini tolaknya tidak jatuh. Itu menurut sebagian ulama. Dan tolak pun ada tolak 1, kemudian ada tolak 2, kemudian ada tolak 3, dan tolak 1 dan tolak 2 itu yang masih boleh rujuk. Tolak 3 pun boleh rujuk dengan konsekuensi atau ketentuan yang berlaku. Jadi tidak boleh asal. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau istri yang meminta tolak? Nah ini juga nanti mungkin Ustadz Rosyid atau Pak Yakin yang bisa membahas. Maka kejadian yang sering terjadi adalah ketika suami itu meninggalkan istri. Maka kalau hal ini apakah jatuh tolak atau tidak, 2 tahun nggak pernah pulang, kabarnya tidak tahu di mana, maka seharusnya kita jawabannya ada di sighoh takliknya, sighoh tolak dalam buku nikah kita. Itu kan salah satunya bila suami menelantarkan, tidak memberi nafkah istri selama 3 bulan kalau salah, atau nah itu sudah otomatis jatuh tolak.
Maka daripada tolak lebih baik makan kolak mawon nggih nanti ketika berbuka. Namun semua itu tidak bisa disalahkan kalau kita tidak dari awal. Kalau dari awal itu kan Islam sudah memberikan ketentuan cara memilih pasangan. Kalaupun sudah terlanjur ya berarti kita harus saling legowo dengan kekurangan dan kelebihan yang ada, sambil sama-sama untuk menyempurnakan atau memperbaiki diri sendiri. Bukan malah kemudian menyesal dan berakhir dengan bercerai. Dan yang terakhir adalah dengan doa. Karena seringkali kita doa meminta rizki, namun kalau untuk keluarga lupa untuk didoakan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Bahkan Umar bin Khattab itu selalu berdoa. Beliau mengatakan anni la ahmilu hammad du'a walakin hammal ijabah walakinni ahmilu hammad du'a. Saya ini berdoa bukan karena ingin diijabahi, namun karena ini aku doa ya karena pengen doa untuk ibadah. Lianna karena sesungguhnya dalam setiap doa itu pasti ada ijabahnya. Namun bisa jadi disegerakan atau ditangguhkan di akhirat, atau Allah ganti dengan sesuatu yang lebih maslahat. Baik Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, maka solusi agama kita dalam menghadapi berbagai masalah bahtera rumah tangga, maka yang pertama adalah niatkan semuanya untuk ibadah. Dan ibadah itu sampai kapan? Sampai kita meninggal, wafat. Maka kalau ada yang pernah bertanya kepada seorang ustadz, kapankah kita harus bersabar dalam mempertahankan rumah tangga ini? Maka jawabannya tadi, kalau kita menganggap rumah tangga sebagai ibadah, maka bertahanlah sampai akhir dari ibadah kita, yaitu kapan? Sampai kita meninggal. Namun kalau misalnya menikah niatnya hanya karena cinta, karena cantiknya, karena kekayaannya, pasti nanti kalau sudah tidak cantik akhirnya cerai, kawin lagi. Ada itu nggak perlu kita ghibah, ini lagi puasa nih Bapak Ibu sekalian. Maka niatkan yang pertama ibadah, kemudian yang kedua kalau ada masalah sama-sama meningkatkan ketakwaannya. Mungkin sholatnya dari kemarin nggak khusyuk, man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Wah, ini kok kelebihan nih. Dan yang ketiga adalah saling berintrospeksi. Kita ini menikah dengan manusia bukan dengan malaikat. Maka tidak ada yang sempurna. Suami juga belum sempurna, istri juga belum sempurna, namun sama-sama menyempurnakan. Dan yang terakhir adalah memperbanyak doa. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kami tutup, ada pertanyaan? Tidak ada, ini sudah melebihi batas yang ditentukan. Namun usikum wa iyaya, semoga kita belajar berumah tangga itu sampai akhir hayat. Bukan berarti saya berniat menggurui, namun kita sama-sama belajar. Baik Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakumullah khairan katsiro kepada Ustadz Kusdan Dawami yang telah menyampaikan ilmunya. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi amal jariah bagi beliau. Sebelum kita tutup, saya absen dulu nggih. Yang hadir bisa mengangkat tangan. Dari pimpinan Ranting Muhammadiyah Wonosobo Timur hadir? Hadir. Baik. Dari prajuritan bawah? Atas. Prajuritan atas. Ada? Baik, Ibu. Dari Sabuk Alu hadir? Belum hadir. Kemudian dari Sidojoyo hadir? Yang lain dari mana aja ibu-ibu dan bapak-bapak semua? Dari PCM mana, Pak? Ya, dari PCM Wonosobo. Yang ya, baik. Dari ibu-ibu dari mana saja? Dari Arkopeni. Dari TK Al Askia ada? SD Al Askia ada. Baik. Terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah menghadiri kajian keluarga sakinah pada pagi hari ini. Semoga selalu diistiqomahkan dalam menghadiri majelis ini, dan semoga yang belum hadir kita doakan semoga dapat menghadiri di kesempatan selanjutnya. Marilah kita tutup kajian keluarga sakinah pada pagi hari ini dengan membaca doa hamdalah dan kifaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya. Apabila terdapat banyak kekurangan saya mohon maaf. Fastabiqul khairat. Syukran ala itimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.